Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baiklah anak-anak, kelas ini kelas 12 perkantoran kan? Iya, ya, Bu. Ada ketuanya? Ada, Bu. Baiklah. Ketuanya siapa? Ini, Bu, saya. Oh, yaudah. Silakan pimpin doanya terlebih dahulu, Ananda. Baiklah, teman-teman. Sebelum kita belajar, kita menundukkan kepala, kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Amin. Selesai. Baiklah, terima kasih sebelumnya. Sudah kenal sama ibu sebelumnya, Ananda? Belum. Ya, baiklah, ibu bernama Siti Abar dari Universitas Negeri Padang. Ibu di sini sebagai guru pengganti atau guru PL. Kalian tentu sudah tahu bahwa guru kelas di sini yang mengajar mata pelajaran ini sudah mengikuti diklat di daerah mana ibu kurang tahu juga, tapi beberapa waktu ini ibu yang mengajar. Nah, sebelumnya kita absen dulu ya anak-anak. Absennya masih absen yang tetap dikasih bapak kemarin kan? Ya, Bu. Bintang Dwi Cahya, Hadir. Jeffrey, Hadir. Aziza, Hadir, Bu. Ike. Hadir. Ternyata banyak yang tidak hadir ya karena mungkin dampak virus corona ini. Iya, Bu. Oh iya, ibu juga nggak pakai masker hari ini karena kendala juga tadi. Sebelumnya kita udah absen. Selanjutnya ibu mau nanya, minggu kemarin bapak menjelaskan materi tentang apa? Terakhir kami belajar sama Bapak Budi itu tentang dasar-dasar K3LH, Bu. Sebenarnya kami malas belajar, Bu. Oh, berarti tentang dasar-dasar K3LH. Baiklah. Apa itu kepanjangan dari K3LH, anak-anak? Lupa, Bu. Astagfirullah. Baiklah, panjangannya K3 berarti keselamatan dan kesehatan kerja. LH itu adalah lingkungan hidup. Nah, pada hari ini kita menyambung materi kita. Pertama, tujuan dari K3LH. Ini pembahasan yang kita bahas pada hari ini. Lalu prinsipnya, yang terakhir fungsi, dan jika ada waktu nanti ibu berikan contohnya. Tetapi kalau tidak ada, kita lanjutkan pada kuis-kuis yang akan ibu bagikan kepada anak-anak semua. Nah, yang seperti kita ketahui juga, pengertian K3 ini pertama tadi kan secara keilmuan merupakan ilmu pengetahuan dan penerapannya dalam upaya mencegah terjadinya kecelakaan dan terjadinya penyakit akibat kerja seperti yang kita ketahui. Nah, dalam membangun suatu gedung itu kan ada para pekerjanya. Nah, para pekerja tersebut harus menerapkan K3 tersebut. Dia harus memperhatikan beberapa langkah-langkah supaya dia bisa menjalankan tugas atau menjalankan pekerjaannya dengan baik. Nah, itu tidak harus kalau dia sembarangan saja tidak mengikuti langkah-langkah, otomatis akan terjadi kecelakaan. Nah, kecelakaan itu mengakibatkan fatal dan bisa seperti kita ketahui juga dalam industri-industri dalam pembangunan. Nah, banyak karyawan-karyawan atau pekerja tersebut, kuli-kuli bangunan tersebut jatuh atau kecelakaan seperti luka parah gitu kan, itu adalah dampak dari ketidakhati-hatiannya. Baiklah, selanjutnya menurut ahli, K3 itu menurut Mathis dan Jackson. Ini menurut Mathis dan Jackson ini pengertian K3 ini adalah kegiatan yang menjamin terciptanya kondisi kerja yang baik. Nah, maksudnya di sini menjamin kegiatan pekerjaan yang baik ini kan seperti yang kita ketahui, baik itu kan aman, selamat dia, dan apa yang ingin dicapai itu tercapai. Nah, selanjutnya menurut Ardana, ini pengertian K3 menurut Ardana ini upaya perlindungan yang ditujukan agar tenaga kerja dan orang lain di tempat kerja tersebut selalu dalam keadaan selamat. Berarti dalam selamat, dalam sehat, atau bisa kita lihat dia itu tidak kenapa-napa dalam melakukan pekerjaan itu sendiri. Nah, seperti yang kita ketahui juga, dalam melakukan pekerjaan pasti ada risikonya. Setiap apapun yang kita kerja pasti ada risikonya. Jadi kita perlu kehati-hatian. Nah, apalagi
yang kita tahu juga bahwa di dalam dunia kerja tersebut kita ada yang bisa menjamin keselamatan, ada yang tidak bisa. Nah, seperti yang kita ketahui, kalau bukan kita yang menjaga keselamatan kita, kesehatan kita, keamanan kita, siapa lagi gitu kan? Jadi kita harus tahu dulu fungsi dari K3 ini apa gitu. Kalau kita sudah mengetahui, berarti kita tahu sendiri menjalankan tugas-tugas seperti apa gitu. Baiklah Anda semua, yaitu kita masuk ke fungsi K3RH. Ibu jelaskan sedikit dulu. Fungsi K3RH yaitu pertama sebagai pedoman untuk melakukan identifikasi dan penilaian akan adanya risiko dan bahaya bagi keselamatan si pekerja tersebut atau bagi keselamatan orang yang bekerja tersebut. Nah, kedua, kita ketahui juga membantu memberikan saran. Nah, memberikan saran tersebut dalam perencanaan atau proses keselamatannya atau proses organisir. Bu, main HP, Bu. Panen dulu, barbeng dulu. Anda, sebaiknya HP-nya disimpan dulu. Kalau tidak, Ibu ambil nanti HP-nya. Ya, Bu. Dengarkan Ibu menjelaskan sedikit dulu, nanti kalian tidak paham. Sebentar lagi kita mau ujian, jadi kita harus fokus belajarnya. Selanjutnya, tadi batas mana kita? Ingat main HP tadi. Itu makanya harus fokus. Nah, ini ya, selanjutnya tuh sebagai pedoman dalam memantau kesehatan dan keselamatan. Woi bro, asasnya di mana bro? Asasnya di mana? Woi, boy. Jeffrey, kalau tidak disimpan HP-nya sekarang, maka di kamu Ibu Sita, Ibu yang megangnya. Jangan bu, beli ya. Makanya simpan. Ya bu. Batas mana tadi kan lupa Ibu. Fungsinya tadi, Bu. Nah, fungsi. Selanjutnya memberikan saran mengenai informasi, evakuasi, dan pelatihan mengenai keselamatan kerja. Kesehatan dan keselamatan kerja. Nah, kalian tahu kesehatan itu mahal, keselamatan itu sulit. Maka dari itu kita harus memahami dulu. Nah, selanjutnya sebagai pedoman dalam membuat desain pengendalian bahaya, metode, prosedur, dan program lainnya. Lalu sebagai acuan dalam mengukur keefektifan atau keefisien dari apa yang kita kerjakan tersebut. Nah, baiklah Anda semua. Selanjutnya kita masuk ke tujuan K3. Nah, tujuan dari K3 ini menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja, tujuan dari K3 adalah mencegah terjadinya kecelakaan dan sakit dikarenakan pekerjaan itu sendiri. Nah, selain itu, K3 juga berfungsi untuk melindungi semua sumber produksi agar dapat digunakan secara efektif. Di mana kita tahu efektif atau tidaknya? Kita bisa melihat tercapai tidak apa yang kita kerjakan tersebut, aman tidak gitu kan? Jadi disitulah kita dapat melihatnya. Nah, mungkin cuma itu materi yang dapat Ibu sampaikan, tapi Ibu minta kepada Anda semua, Ibu bertanya terlebih dahulu atau kalian yang bertanya terlebih dahulu? Saya bertanya, Bu. Oh, silahkan minta. Bu, tadi kan kita belajar tentang K3LH. Iya. Apa pentingnya kita mempelajari K3LH, Bu? Pentingnya itu sangat penting. Kita ketahui dulu, kita dari SMK perkantoran. Nah, SMK kita kan banyak bagi-bagian dari jurusannya. Contohnya saja kita di bidang mana gitu kan, kita bekerjanya nanti di bidang mana. Nah, seandainya kita kan tidak tahu nanti kita sebagai apa gitu kan. Misalnya nanti Bintang lulus, Jeffrey lulus, Aziza lulus kan, diterimalah di perusahaan tertentu. Nah, kalian diletakkan sebagai misalnya di bagian pekerja yang mungkin lebih signifikan atau lebih fokus kepada pembangunannya gitu kan. Nah, kalian harus memahami dulu apa itu K3-nya, RH-nya itu apa. Nah, di situ makanya pentingnya kita mempelajari, kita harus bisa mengimplementasinya di dunia kerja kita nanti pada saat lulus sekolah nanti. Mungkin kita juga tahu bahwa pentingnya di sini kita bisa menjaga diri kita terlebih dahulu. Sebelum kita menjaga orang lain, kita juga perlu menjaga kita dulu. Menjaganya keselamatan, kesehatan, dan keamanan. Lalu lingkungan hidup kita. Lingkungan ini kan luas. Tidak mungkin kan Bintang di kelas ini aja gitu kan. Pasti nanti ada keluar, ikut pelatihan pramuka misalnya. Pasti butuh keselamatan, pasti butuh kesehatan. Nah, di situ kita penting juga mempelajari ini. Paham Bintang? Paham, Bu. Baiklah, selanjutnya
Mungkin udah cukup Ibu jelaskan. Ibu akan memberi beberapa kuis. Tapi Ibu minta satu kuis saja untuk dalam 3 menit kalian kumpulkan nanti ya. Baiklah Ananda semua, ini kuisnya. Ibu minta 3 menit. Nanti Ibu ambil jawabannya dari kalian semua ya. Iya Bu. Soalnya Ibu bacakan dulu. Jelaskan kembali fungsi K3LH tersebut serta contohnya. Nah, silahkan dikerjakan. Baiklah Anda semua, waktunya sudah habis. Sudah selesai? Ya, Bu. Ya, Bu. Capek, Bu. Apa adanya aja. Besok ganti bukunya aja, Pri. Ya, Nggak Bu. bisa nanti sampai dia. Hujannya, Bu. Terima kasih atas kerjasamanya tadi kuisnya. Dari Bu Prisa terlebih dahulu ya. Dari Aziza, mantap. Ini contohnya udah bagus. Tapi ada dikit ya Ananda. Kalau dalam menjelaskan atau memberikan contoh itu sebaiknya dijelaskan secara rinci dulu, jangan terlalu fokus kepada hafalan atau melihat buku teks. Iya Bu. Tapi udah bagus, mantap. Ike, betul sekali Ike. Ini sangat bagus ini, contohnya bisa diterapkan di dunia kerja. Bintang, bagus juga, sangat bagus. Pintar-pintar ya anak di lokal ini. Iya Bu. Bersyukur Ibu. Pak Budi, Bu. Wah, ini Jeffrey ternyata walaupun nakal, pintar sekali ini. Traktir biaya, Bu. Oh, aman-aman. Tapi dapat juara dulu baru makan ayam. Siap, Bu. Baiklah, terima kasih. Ini kuisnya, Ibu kembalikan lagi buku-bukunya. Ibu akan meminta Ananda semua membuat suatu tugas nanti ya. Tugasnya akan dikumpul minggu depan. Nah, coba kelompok jelaskan lagi atau berikan penjelasan tentang peristiwa yang pernah kalian alami di saat bekerja. Berkaitan dengan materi kita pada hari ini. Paham Anda? Baik, tugas ini akan dikumpul pada minggu depan, tetapi Ibu rangkum terlebih dahulu. Dari awal kita belajar tadi sudah ada pengertian atau penjelasan tentang K3LH. K3 itu sendiri adalah keselamatan, kesehatan kerja, dan LH itu adalah lingkungan hidup. Nah, kita ketahui juga bahwa K3LH ini berperan penting dalam kehidupan kita sehari-hari maupun dalam kehidupan kita bekerja. Nah, kita juga harus tahu fungsinya tadi sebagai pedoman kita untuk menjalankan suatu pekerjaan, baik di lingkungan hidup kita di rumah atau di mana kita bekerja nantinya. Juga sebagai acuan kita untuk bekerja lebih berhati-hati lagi untuk meningkatkan keselamatan dan kesehatan kita dalam bekerja itu sendiri agar tercapainya pekerjaan kita dalam secara efektif dan efisien. Kita tahu juga bahwa efektif efisien itu sangat berbeda. Efektif itu hanya tercapai di mana maksudnya tercapai dalam tujuan dari perencanaan kita itu sendiri. Nah, efisien itu lebih tercapai tetapi dia tidak ada kata yang negatif atau maksudnya kata kendala-kendalanya. Nah, efektif efisien itu sangat perlu kita capai dengan baik. Efisien contohnya, efektif contohnya, Bintang dan Jeffrey mau ke sekolah. Nah, di perjalanan tadi ternyata ada kendala seperti ban bocor misalnya kan, motornya. Nah, dia nyampe ke sekolah nanti, tetapi dia menempuh kendala dulu. Dia
ke bengkel dulu memperbaiki motornya. Tetapi dia nyampe tujuannya, yaitu ke sekolah tadi. Sedangkan Aziza sama Ike tadi dia mau ke sekolah, tetapi di jalan sebelum dia berangkat sekolah tadi motornya udah disiapin dulu, udah diperhatiin dulu apa yang harus disiapkan, seperti ngisi minyak motor, bensin misalnya, atau periksa bannya. Dia aman-aman saja nyampe ke sekolah dengan selamat, dengan sehat, dengan tidak ada kendala. Itu namanya efisien. Baiklah anak-anak, mungkin cuma itu yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Ini tugas kita sebelumnya tadi akan dikumpul pada minggu depan. Ibu juga minta bagi yang tidak serius belajar, mohon serius, karena belajar itu penting, karena ilmu itu penting untuk masa depan kita. Adalah cuma itu yang dapat Ibu sampaikan anak-anak semua. Apakah masih ada yang mau ditanyakan? Cukup, Bu. Baiklah, karena waktu kita udah singkat juga, udah habis juga. Ibu ucapkan terima kasih. Sebelumnya mari kita sama-sama mengucap hamdalah. Baiklah, mungkin sekian. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.